Tuh. Selamat sore, perkenalkan kami dari grup 2 akan mempresentasikan tentang variabel dan teknik pengumpulan data. Next. Dan ini member of our group. Yang pertama, Mas Diko Reno Karelpura, lalu Kak Vinka Nurbaiti, dan saya selaku moderator pada sore ini yaitu Sri Mulyani. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Diko. Oke, untuk yang pertama variabel. Variabel adalah sebuah konsep secara gambaran besar merupakan sebuah karakteristik unit yang diamati dan bisa terdiri lebih dari satu kumpulan nilai yang bisa diberi ukuran numerik atau kategori dari klasifikasi. Misal laki-laki dalam konsep jenis kelamin, rajin dalam konsep sifat berdasarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Oke. Kemudian untuk jenis variabel ada banyak. Yang kita tampilkan pada saat ini hanya ada yang pertama variabel bebas, kemudian variabel terikat, variabel intervening, variabel moderator, dan yang terakhir variabel pengganggu. Kemudian untuk jenis variabel yang pertama merupakan variabel bebas. Variabel bebas merupakan yang bersifat nilainya itu mempengaruhi variabel terikat. Untuk contoh salah satunya penelitian tentang tingkat pendidikan dan penghasilan. Tingkat pendidikan merupakan variabel bebas dan penghasilan merupakan variabel terikat. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat adalah suatu variabel yang dapat berubah karena terpengaruh oleh variabel bebas. Contoh, salah satunya penelitian tentang tingkat lama belajar apakah mempengaruhi IPK seorang mahasiswa. Untuk lama belajar dan IPK itu merupakan variabel bebas, kemudian untuk IPK merupakan variabel terikat. Next. Kemudian yang ketiga, variabel intervening. Variabel intervening dilambangkan dengan lambang Y adalah variabel yang nama lainnya adalah penghubung, variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel dan variabel bebas dan terikat menjadi hubungan yang tidak langsung. Untuk contoh dari variabel intervening, pengaruh jumlah biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua terhadap gaya hidup mahasiswa dan akan berimbas pada IPK mahasiswa tersebut. Untuk jumlah biaya pendidikan, variabel bebas, IPK mahasiswa merupakan variabel terikat, gaya hidup merupakan variabel intervening. Next, next. Next, next. Oke, kemudian variabel moderator yang variabel pihak ketiga yang memodifikasi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat atau dapat pula didefinisikan bahwa variabel moderator atau variabel moderating adalah variabel yang dapat mempengaruhi, bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Untuk contohnya dari variabel moderator, penelitian tentang apakah hubungan motivasi dan prestasi belajar akan semakin kuat atau lemah jika ada peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar. Untuk hubungan motivasi merupakan variabel bebas, prestasi belajar merupakan variabel terikat, lingkungan belajar merupakan variabel moderator. Kemudian yang kelima, variabel pengganggu. Variabel pengganggu merupakan variabel yang mempengaruhi pengaruh atau hubungan antara variabel bebas dan terikat. Untuk contoh penelitian kinerja guru di sekolah swasta dengan sekolah negeri, untuk variabel bebasnya kinerja guru, terikatnya sekolah swasta dengan sekolah negeri. Untuk variabel pengganggunya merupakan peralatan dan gaji.
Oke, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Yani. Oke, yang selanjutnya kita punya pengumpulan data. Jadi pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Di sini juga terdapat hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah yang ingin dipecahkan. Masalah diarah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Next. Nah, pengumpulan data ini mencatat peristiwa, karakteristik, elemen, dan nilai suatu variabel yang bertujuan untuk mengetahui suatu masalah atau menjelaskan kebenaran terhadap suatu masalah yang sedang diteliti. Setelah semua data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah dengan membuat penyajian data atau disebut juga distribusi frekuensi. Nah, untuk distribusi frekuensi sendiri akan dijelaskan secara rinci pada materi selanjutnya. Next. Dan ini terdapat cara pengumpulan data ya. Jadi pengumpulan data itu melalui instrumen. Nah, instrumen ini dapat diimplementasikan melalui cara tes dan non-tes. Untuk cara tesnya sendiri ada tes kemampuan dan tes hasil belajar. Dan untuk non-tes itu seperti angkat, wawancara, observasi, interview, lalu ada yang lain-lainnya lagi. Next. Nah, yang selanjutnya ada populasi. Populasi yaitu keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Populasi memiliki variasi atau sebaran yang luas. Penelitian eksperimen membutuhkan populasi yang relatif homogen. Semakin homogen populasi, semakin meningkatkan validitas eksperimental. Jadi tadi untuk pengumpulan data, jadi ini ya, populasi individu. Ya, lalu selanjutnya, nah di sini juga ada jenis-jenis populasi, yaitu populasi terbatas, tidak terbatas, homogen, dan heterogen. Next, homogenitas populasi. Jadi populasi tadi adalah keseluruhan individu dan keseluruhan individu itu pasti homogen. Jadi mereka ada banyak dan beragam. Dan homogenitas populasi dipengaruhi oleh aspek tempat atau geografis, itu seperti provinsi, kabupaten, sekolah, dan sebagainya. Lalu ada aspek subjek, seperti jenis kelamin, umur, ras, pendidikan, kepribadian. Lalu yang terakhir ada aspek sosial yang mencakup kelas sosial keluarga dan tingkat sosialnya. Next. Dan ada sampel penelitian. Jadi dari populasi tadi diambil beberapa untuk dijadikan sampel penelitian. Jadi tidak semua populasi itu diambil ya, karena sampel adalah sebagian dari populasi. Dan syarat pengambilan sampel adalah yang representatif populasinya. Penggunaan sampel dalam penelitian eksperimen menggunakan prinsip efisiensi. Dengan meneliti sedikit subjek, hasilnya dapat digunakan untuk menggambarkan seluruh populasi. Jadi sampel ini merepresentasikan seluruh populasi yang diambil dari data kita tadi. Ya. Untuk yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh. Oke, yang selanjutnya ada aspek sampel. Aspek sampel ini terbagi menjadi 3, yaitu jumlah sampel atau number of sample, besar anggota sampel atau sample size, dan teknik pengambilan sampel.
teknik sampling. Teknik sampling ini yang pertama ada probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas probabilitas bahwa setiap unit sampling memiliki kesempatan yang sama untuk terpilihnya menjadi sampel. Dan non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang besarnya peluang anggota populasi untuk terpilihnya menjadi sampel itu tidak diketahui. Lalu ada teknik random, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas probabilitas bahwa setiap unit sampling memiliki kesempatan yang sama untuk terpilihnya menjadi sampel. Teknik random ini ada 4. Yang pertama ada random sederhana atau simple random, pemilihan urutan nomor atau random ordering, random berdasarkan table atau random number table, lalu ada seleksi komputer atau computer selection. Lalu untuk probability sampling, yang pertama, yang tadi simple random sampling, itu dapat dilakukan pada populasi yang homogen. Dilakukan dengan cara pengundian atau nomor subjek dalam populasi. Lalu cluster sampling melakukan randomisasi pada kelompok bukan terhadap subjek secara individual. Lalu stratified sampling dilakukan pada populasi yang memiliki strata atau subkelompok dan dari masing-masing subkelompok diambil sampel terpisah. Lalu stratified sampling ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada proporsional, itu menentukan presentasi besarnya sampel dari keseluruhan populasi, menerapkan proporsi dalam pengambilan sampel bagi setiap strata. Yang kedua ada disproporsional, yaitu menentukan sampel dilakukan tidak dengan pengambilan proporsi yang sama bagi setiap strata untuk mencapai jumlah yang sama dari masing-masing strata. Lalu untuk non-probability sampling, yang pertama ada accidental sampling, faktor kebetulan yang dijumpai oleh peneliti. Lalu ada quota sampling, pengambilan sampel dalam jumlah tertentu dan dianggap merefleksikan populasi. Merefleksikan itu seperti mewakilkan dari populasi. Lalu ada purposive sampling, pemilihan sampel sesuai dengan yang dikehendaki kasus unik, sulit mengambil sampel investigasi mendalam. Lalu ada sample sampling, menetapkan subjek yang sesuai kriteria sampel, kemudian memiliki subjek tersebut untuk menentukan subjek lainnya yang sesuai kriteria sampel. Lalu yang terakhir ada generalisasi. Sebagai upaya menerapkan hasil suatu eksperimen pada subjek di luar subjek eksperimen. Eksperimental laboratorium kurang dapat digeneralisasikan, sedangkan eksperimen lapangan lebih luas generalisasinya. Lalu yang terakhir, suatu eksperimen dapat digeneralisasikan secara luas dengan cara melakukan replika pada tempat, subjek, dan situasi yang berbeda. Saya kembalikan kepada Mbak Yani. Oke, saya kelupaan ya untuk unmute. Terima kasih Mbak Vinka dan Mas Reno. Sekian presentasi dari kami. Selebihnya jika ada kurang, kami meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.